Terus terang setelah membaca buku ini saya agak pesimis dengan masa depan umat manusia dikarenakan berbagai fakta dan data yang dipaparkan oleh buku ini yang didapatkan dari berbagai penelitian yang merujuk pada satu kesimpulan, yaitu bahwa bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Saya Sabir Khairah dalam review buku Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Buku ini dikarang oleh David Wallace Wells, seorang jurnalis, dan punya tebal 330-an halaman. Tapi dari 330-an halaman, isi buku ini sebenarnya cuma 240-an halaman, di mana 90 halamannya itu terdiri dari referensinya saja, yaitu berupa website, link jurnal-jurnal, dan berbagai penelitian lainnya yang menguatkan isi dari si buku ini. Artinya buku ini membeberkan banyak banget fakta yang faktanya nggak main-main sumbernya, yaitu berdasar dari berbagai fakta yang memang valid dan bisa dibilang kredibel untuk dimasukkan ke dalam buku ini. Buku ini akan bercerita tentang bumi yang tak dapat dihuni, lebih ke ibaratnya prediksi para ilmuwan dan peneliti gitu kan, tentang gimana kondisi bumi kita beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan, dimana sekarang pun sebenarnya bumi kita memang nggak baik-baik saja gitu kan. Jadi ceritanya buku ini akan menceritakan tentang perubahan iklim dan juga pemanasan global yang terjadi di dunia pada saat ini. Dia akan menceritakan banyak banget fakta-fakta yang sudah terjadi gitu. Jadi terus terang buku ini isinya sebenarnya fakta-fakta mengerikan semua gitu kan. Bahkan sampai banyak banget fakta itu saya terus terang nggak hafal. Fakta apa saja yang sudah dijabarkan oleh si buku ini sendiri. Sebagai contoh, buku ini akan menjabarkan tentang fakta-fakta kota mana saja yang sudah mulai tenggelam dikarenakan kenaikan dari air laut. Kemudian dia akan membawakan fakta-fakta tentang kebakaran hutan yang makin menggila. Terus kemudian fakta-fakta tentang berbagai kota yang sudah mengalami kondisi suhu-suhu yang ekstrim di beberapa musimnya, dan itu bisa bikin banyak banget orang meninggal gitu. Jadi dia akan jabarkan itu, dan itu banyak banget, lengkap banget ya, sampai saking banyaknya saya terus terang nggak inget gitu kan, terlalu banyak informasi yang pada intinya sebenarnya udah banyak banget berbagai kota dan wilayah di berbagai belahan dunia yang memang sudah ibaratnya rusak dan merasakan gimana sih kengerian dari perubahan iklim itu sendiri. Kemudian buku ini akan bercerita tentang berbagai dampak yang akan disebabkan oleh perubahan iklim itu sendiri atau pemanasan global. Ada beberapa unsur-unsur kacauan yang akan terjadi diakibatkan perubahan iklim itu sendiri. Yang pertama itu panas maut, yang artinya panasnya benar-benar ekstrim. Kemudian akan timbul kelaparan, banyak kota-kota yang tenggelam, kemudian kebakaran hutan akan semakin menggila, kemudian bencana juga akan semakin masif, dan bisa dibilang kata dia bencana itu udah masuk dalam level new normal gitu. Jadi bencana yang dulunya kita kira bencana dahsyat, lama-lama akan menjadi bencana yang biasa saja diakibatkan oleh perubahan iklim sendiri. Kemudian kita juga akan mulai mengalami yang namanya kekurangan air, lautan kita juga sekarat, kemudian udara yang ada saat ini akan sulit kita hirup, kemudian akan banyak datang wabah akibat pemanasan, kemudian setelah itu ekonomi kita pasti ambruk, kemudian terjadi banyak konflik, kemudian sistem di berbagai negara pun pasti akan hancur. Jadi itu yang akan dijelaskan lebih detail oleh si bukunya itu sendiri. Nah, terkait dengan dampak-dampaknya secara detail ya memang kamu harus baca sih di buku ini, karena emang lengkap banget informasi seperti itu. Nah, yang juga perlu kita perhatikan, buku ini ibaratnya kayak memberikan gambaran prediksi dia berdasarkan hitung-hitungan para ilmuwan gitu kan. Kapan sih kira-kira bumi ini bakalan mulai mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh pemanasan global itu sendiri. Jadi dia memprediksi, bahkan kata dia pada tahun 2100 itu besar banget kemungkinannya terjadi chaos di mana-mana, di berbagai belahan dunia. Akan banyak kota yang tenggelam, akan banyak kebakaran yang menggila, kondisi ekonomi ibaratnya tidak mungkin lagi gitu katanya mengalami pertumbuhan, karena memang akan banyak kematian di mana-mana, akan banyak kelaparan diakibatkan karena pertanian itu susah juga jalan, karena pemanasan yang semakin meninggi akan menurunkan produktivitas dari padi-padian dan kacang-kacangan segala macam gitu. Dan itu terus terang ngeri banget diceritakan di dalam buku ini. Jadi yang bikin saya ngeri itu karena dia menceritakan pada tahun 2100 itu mungkin akan sudah parah kondisinya. Dan saya langsung ingat, artinya mungkin anak dan cucu kita itu sudah akan mengalami fase-fase di mana mereka hidup dalam kondisi suhu yang ekstrim dan tinggi gitu kan, di mana itu menyiksa banget gitu. Kemudian buku ini juga memaparkan tentang pemanasan global, yang menurut buku ini yang namanya pemanasan global butuh solusi secara global. Jadi untuk memecahkan masalah ini kita nggak bisa melakukannya setengah-setengah. Misalnya satu negara aja yang peduli, negara lain nggak peduli, ya nggak apa-apa gitu kan, ya nggak bisa.
Jadi misalnya walaupun Amerika Serikat dan Cina misalnya bergabung untuk mengatasi pemanasan global, ya ini mungkin nggak akan bisa terselesaikan. Jadi intinya butuh solusi secara global. Jadi butuh kepedulian dan tindakan yang real dari semua pihak di seluruh dunia ini. Bahkan kata dia, banyak juga orang-orang yang cukup optimis mengatakan bahwa yang namanya pemanasan global itu akan dicarikan solusinya dari teknologi yang sudah ada pada saat ini. Padahal menurut dia, nggak semudah itu loh mengontrol sesuatu yang terjadi secara masif di seluruh dunia. Bumi ini luas banget. Dan ketika pemanasan itu sudah semakin parah, mungkin kita nggak akan ada waktu lagi untuk mengembalikan situasi menjadi seperti sedia kala. Jadi artinya, mungkin memang akan ada orang yang menemukan teknologi yang baik untuk mengatasi pemanasan global. Tetapi alangkah baiknya bila memang kondisi itu tidak terlalu kita tanggapi dengan terlalu optimis gitu kan. Ya, artinya jangan sampai kita meremehkan gitu kan kondisi ini. Dan artinya mulai dari sekarang lah kita sudah harusnya negara lah, ibaratnya kalau level-level orang pribadi kayak kita yang mengendalikan ya tentu saja kecil banget impact-nya. Jadi ini perlu dorongan dari berbagai belahan negara gitu kan untuk menerapkan aturan-aturan yang memang bisa mengurangi tingkat karbon yang ada di udara pada saat ini. Terus terang nggak banyak yang bisa saya bahas dari buku ini karena sebenarnya isinya memang kebanyakan fakta-fakta apa yang sedang terjadi pada saat ini dan prediksi hitung-hitungan yang akan terjadi masa depan tuh kayak gimana gitu. Tapi terus terang buku ini mencekam banget ketika saya membacanya. Jadi saya terus terang menikmati gitu ya, menikmati yang namanya penggunaan AC, penggunaan kendaraan gitu kan, penggunaan segala macam, dan saya juga menikmati yang namanya pertumbuhan ekonomi. Tapi setelah baca buku ini semua hal itu memang mengerikan dan saya udah mulai mikir gitu kan, ya sepertinya kita emang harus lebih bijaksana gitu kan dalam menggunakan energi dan melakukan apa saja kegiatan yang ada dalam hidup kita sejauh ini gitu kan, dimana semua hal itu ada baiknya banget untuk kita dan untuk dunia kita pada saat ini. Terkait rating, buku ini sudah dapat rating 4,09 dan sudah di voting oleh 14 ribuan user di goodreads.com. Dan kalau saya sendiri yang diminta rating, saya akan kasih bintang 5, yaitu sempurna. Tapi terus terang saya kasih bintang 5 bukan karena gaya tulisannya bagus, bacanya enak dan segala macem, tetapi terus terang karena buku ini merupakan sebuah buku yang memang benar-benar buka mata saya banget tentang betapa ngerinya perubahan iklim itu sendiri pada saat ini. Dan dari buku ini saya ibaratnya kayak dapat inspirasi lah gitu kan, kayak dapat pencerahan gitu kan, bahwa penting banget sebenarnya untuk menggunakan segala sesuatu yang ada gitu kan secara bijak gitu kan. Artinya kita harusnya lebih baik lagi dalam menghindari pola hidup konsumerisme gitu kan, seperti penggunaan listrik segala macam. Saya terus terang menikmati banget penggunaan AC, penggunaan kipas angin, penggunaan kendaraan bermotor dan segala macam. Saya juga menikmati banget pertumbuhan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Tetapi setelah saya lihat, ya memang seharusnya kita jauh lebih bijak dalam menanggapi hal ini. Dimana ini juga saya rasa dibutuhkan peran negara-negara di seluruh belahan dunia untuk mulai memikirkan sebuah cara untuk memastikan pemanasan global tidak semakin parah, agar hal ini untuk memperbaiki kondisi di masa depan untuk anak cucu kita sendiri. Nah, sekian dari saya harap review kali ini membantu kamu untuk menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka silakan like, kalau nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.